Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya Farhan Hundawijaya, NPM 2021020239, Prodi HTNC semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan tersebut mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandung di dalamnya untuk dilaksanakan di dalam kehidupan. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran itu sendiri pada sejumlah ayatnya. Keautentikan Al-Quran itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Sunnah. Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir, berkedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 13 dan Quran surat Al-A'raf ayat 158 serta Quran surat An-Najm ayat 3. Yang ketiga, akal dan proyeksi ijtihad. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi menjadi dua, yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama dan memilih serta menyeleksi doktrin-doktrin agama. Kemudian, ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan sungguh-sungguh. Secara istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan secara cermat sesuai dengan pedoman penetapan hukum yang benar. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masalah setelah Rasulullah SAW wafat. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya. Sedang antara keduanya atau antara kedua masalah tersebut sama-sama memiliki sebab yang bisa disetarakan atau disepadankan. Demikian penjelasan materi atau penyampaian materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.